Pak Aus Ad-Dari bangsane Ad-Dari. Radhiya mugi-mugi ngredani sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Napa sing diceritakaken sing diriwayataken apa anna setuhune Kanjeng Nabi an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi iki dawuh ngaten. Ad-dinu utawi poe agama iku an-nasihatu nasihat. Ad-dinu utawi poe agama iku an-nasihatu ngarepaken api. Nasihat iku asli nek cara pondokan iku an-nasihatu ngarepaken api. Niku nek sifate tingkah laku. Ad-dinu utawi agama iku an-nasihatu nuturi api. Niku nek sifate aqwal, ucapan. Kata Rasulullah, inti agama itu adalah kehendak untuk berbuat baik. Makna pertama. Makna kedua, ad-dinun nasihah. Inti agama itu adalah ucapan yang baik. Kulna takon ingsun para sahabate Kanjeng Rasulullah. Nasihat kangge sinten ya Rasulullah? Kehendak baik untuk siapa? Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Atas ojo kaget, kok nasihat kangge Allah? Ah niki kudu ngerti maknane sing paripurna, makna yang sempurna dari kata nasihat. Kulna takon ingsun liman ya Rasulullah, qalillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wali kitabihi, dan nasihat untuk kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Wali rasulihi, dan untuk Rasulullah utusane Gusti Allah. Nggih para nabi lan rasul. Wali a'immatil muslimin, dan untuk seluruh pimpinan dan tokoh kaum muslimin, wa ammatihim, dan keseluruhan masyarakat muslim. Itu artinya. Nggih. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu an, dikisahkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, sabdanya ad-dinun nasihah. Inti daripada ajaran agama itu adalah kehendak yang baik atau ucapan yang baik. Ad-din al-muraduna al-millah wahya dinul Islam ay imaduddin wa qiwamuhu an-nasihah. Gusti Kanjeng Nabi dawuh ad-dinun nasihah itu artinya apalah? Jejeke agama, intine agama itu adalah kehendak yang baik atau nasihat yang baik. Terus qulna liman, bertanya para sahabat, untuk siapa yang disebut kehendak yang baik itu? Oh lillah, harus berkehendak baik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma hiya an-nasihah lillah? An-nasihatu lillah takunu bil iman billahi ta'ala wa nafyi syarik wa tarkil ilhad fi sifatih wasfihi bi sifatil kamal wal jalal kulliha wa tanzihihi subhanahu wa ta'ala min jami'in naqais wal ikhlas fi ibadatihi. Yang disebut dengan kehendak yang baik untuk Allah itu apa saja muatannya? Nah,
kata para ulama memberikan keterangan. Kalau sabdanya Rasulullah kan singkat. Rasulullah itu kalau bersabda itu singkat tapi padat. Singkat tapi padat. Boten ngalor ngidul kok ini. Makanya hadis Rasulullah niku cos napa jenenge cos blong sampean. Nggih pokoke singkat padat. Contohnya ngeten. Adinun nasihat. Intine agama, jejeke agama iku nek nasihat. Berkehendak baik. Nah, akhirnya kan para sahabat niki terpancing untuk bertanya. Nah, bertanya. Napa maksudnya ya Rasulullah? Adinun nasihat. Ya Rasulullah, lillah, yaitu berkehendak baik untuk Allah, berkehendak baik untuk Rasul, berkehendak baik untuk kitab-kitabnya Allah, dan berkehendak baik untuk seluruh kepemimpinan dan tokoh umat Islam wa amatihim, dan berkehendak baik terhadap seluruh masyarakat Islam secara umum. Nek iku wis dilakoni sampurna agamane seseorang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ajeng para ulama termasuk syarah ini kun nerangaken. Apa saja yang dikandung oleh sabda Rasul yang dimaksud dengan an-nasihatu lillah, berkehendak baik untuk Allah Rabbul Alamin. Saya terangkan yang dimaksud an-nasihatu lillah itu adalah takunu bil iman, yaitu napa jenenge genahno iman kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, beribadah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, mempercayai Allah dengan seyakin-yakinnya. Itulah makna ad-dinun nasiha lillahi rabbil alamin. Soale ngeten, napa kok saged ngoten? Sebab nasihat iku nek kita bahasa Indonesia nuturi. Tapi bahasa Arab an-nasihatu niku lughatan al-khalus wa tasfiyah wal ikhlas. Memurnikan sesuatu itu nasihat namanya. Nasihat. Jadi nuturi wong nggih, nasihati tangga. Maksudnya niku berkehendak baik dan nuturi baik kepada tetangga. Lah nek bengok-bengok, iku jenenge gak nuturi. Iku jenenge ngelokno. Nah, jadi jenenge nasihat iku adalah nuturi api. Nek nang Allah Subhanahu wa taala niku mergawe api. Melakukan sesuatu perlakuan yang baik kepada Allah. Bagaimana melakukan perlakuan yang baik kepada Allah? Yaitu beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya, gelem mengaji, gelem mau membekali hati dan keyakinannya dengan mengaji dan seterusnya. Wa nafyi syarik anhu, mentiadakan persekutuan kepada Allah, tidak napa jenenge meyakini suatu kekuatan di luar kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Iku jenenge an-nasihatu lillah. An-nasihatu lillah. Okay. Lah nek iman nang Gusti Allah, tapi sik percaya ambek kekuatane Gondoruwo, ambek kekuatane jin, ambek kekuatane napa jeneng kuntilanak. Nek wong mukmin dan mempunyai keimanan, gak wedi ambek kuntilanak, gak wedi ambek Gondoruwo, mergo kabeh iku makhluke Gusti Allah. Ngoten. An-nasihatu lillah. Wal ikhlas fi ibadatih, memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Niki jenenge an-nasihatu lillah. Nomor 1. Nomor loro wali kitabihi, dan berkehendak baik, memperlakukan baik li kitabihi terhadap kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Kitabnya Allah Subhanahu wa taala niku kata Zabur, Taurat, Injil. Nggih, lan suhuf Ibrahim, suhuf Musa, suhuf para nabi yang tidak wajib kita ketahui, tapi ya wis percaya ngono ae.
Tapi sing jelas nyoto wujudnya di hadapan kita, kitabullah ini adalah Al-Qur'anul Karim. Makanya kalau saya mempersempit yaitu an-nasihatu lil Qur'anil Karim. Berkehendak baik dan berlaku baik terhadap kitabullah. Ya napa wujudnya? An-nasihatu lil kitab takun bil iman bil kutubis samawiyah wal iman bi anna hadzal Qur'an khatamun laha wa syahidun 'alaiha wa huwa kalamullah ta'ala al-mu'jiz. Hifdhuhu fis suturi was sutur. Hifdhuhu fis suduri was sutur. Wa takaffala subhanahu wa ta'ala bidzalik faqala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sabda Rasulullah bahwa inti agama itu adalah nasihat untuk kitabullah, maksudnya adalah berkehendak baik, memperlakukan baik terhadap firman Allah. Apa muatannya? Berkehendak baik, memperlakukan secara baik terhadap kitabullah. Gelem maca Qur'an, merasa perlu memahami Al-Qur'an, merasa perlu memahami tentang tafsir-tafsir Al-Qur'an. Kalau belum itu dilakukan atau memang tidak sempat atau tidak bisa, tapi pancen gak kepengen, gak tertarik, gak ono magnete, iki berarti durung ad-dinun nasihat. Jadi uang nek pancen kepengen disebut sebagai orang yang memperlakukan agama secara baik, maka dia harus memperlakukan kitabullah secara baik. Memperlakukan kitabullah secara baik harus nyata, ikhtiar dan usahanya. Bentuknya misalnya mempunyai kemauan untuk maca Al-Qur'an minimal. Lah nek keinginan untuk ngatamnya Qur'an ae gak. Lah terus apa itu yang bisa disebut dengan memperlakukan Al-Qur'an dengan baik? Wong Qur'ane lho mek didekek. Oh tak gawe nonggon Qur'an ngono, mari didekek setahun gak jempol. Sampai debuan. Itu wis nggawa kadung gawe tempati Al-Qur'an. Ya nek jaman biyen mek nempel nek tembok, nek saiki wis kadung aluminium ono anune wis gak debuan. Mergo gak debun, gak iso ketok iki wis diwaca ta durung. Kados intine ad-dinun nasihah li kitabillah inggih menika memperlakukan kitabullah secara terhormat. Memperlakukan secara terhormat itu adalah bitartidihi wa tahsinis saut biqiraatihi. Gelem maca Al-Qur'an dengan tartil, bagusi wacan, mboten angger Qur'an dilabrak mawon wis tak padha ae kok. Mboten sami ya. Nah, wong ojo maneh antara tartil ambek gak tartil. Wacanane wong ngerti ambek gak ngerti mawon beda. Si fulan apal Quran, ngerti artine, ya. Wis istiqomah wong apal Quran. Terus longgo teng pucukane musala Baitus Surur. Sampai Isya, mari misale. Sing sebelah kanan ya padha ae, tapi macae grodal-gradul, gak ngerti. Padha suwene. Kira-kira pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala beda napa mboten? Beda. Wong sing kono wis macanane ya tepak, ngerti artine, menghayati maknanya. Waktunya sama 30 menit. Tapi beda mutu dan kualitasnya di sisi Allah Subhanahu. Makanya disinilah pentingnya ngaji. Makanya Gusti Allah dawuh, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad, apa ya bisa sama mereka-mereka yang mengerti dengan mereka-mereka yang tidak
mengerti. Tentu jawabannya tidak sama. Dan ini dawuh Allah Subhanahu wa taala teng Al-Qur'an. Niki dawuh Gusti Allah menggelitik pikiran kita. Supaya kita apa? Banyak memahami tentang perbedaannya wong sing ngerti ambek gak ngerti. Lah ngerti niku nggih bertingkat-tingkat. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Wa fauqa kulli dzi ilmin lan iku ing sak ndhuwure wong sing duwe ilmu alimun ana sing luwe ngerti. Ana sing luwe ngerti. Sing luwe ngerti sapa? Gurune. Sing luwe ngerti sapa? Ulamae. Sing luwe ngerti sapa? Nek soal hadis, ahli hadise. Sing luwe ngerti sapa? Ahli hadis ngerti tapi gak ngerti soal fikih. Umpamane, nggih. Gak ngerti bisa. Oh, sing luwe ngerti soal fikih nggih menika pulan-pulan sampai nang gurune Imam Syafi'i. Sing luwe ngerti maneh sapa? Sahabate Kanjeng Nabi. Sing luwe ngerti maneh sapa? Kanjeng Nabi. Sing luwe ngerti maneh sapa? Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas semua yang mengerti adalah ada yang maha mengerti yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Satu, tidak ada orang yang alim di muka bumi ini yang merasa dirinya alim. Mboten enten. Ngerti wonten. Paham kan? Menguasai satu disiplin ilmu ada. Tapi kalau dia sudah merasa paling alim, dia sudah mulai menyimpang dari hakikat alim itu sendiri. Niki makna daripada an-nasihatu li kitabillah. Nomor loro. Nomor telu. Wali rasulihi lan ngarepaken apik datang Gusti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi dan rasul. Bagaimana caranya supaya agama kita tepat dan benar dalam konteks memperlakukan secara tepat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, mesti kita jaga penghormatan kita kepada nabi dan rasul, terutama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada di antara nabi yang kita rendahkan. Tidak boleh. Kalau memang ada tulisan itu jenenge Nabi Musa alaihissalam, ya harus jangan sampai diinjak wong iku jenenge Rasulullah. Salah satu utusannya Gusti Allah. Ono kertas, ono jenenge Muhammadur Rasulullah. Jangan sampai. Jadi memperlakukan Nabi itu paling rendah. Di atas itu kita tanamkan benih-benih rasa cinta. Kita tanamkan benih-benih rasa ingat. Ya apa carane supaya ati niki iso eling terus nang Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih wong jenenge menungso ya omahe dikai lafal-lafal sing menunjukkan eling nang Kanjeng Nabi. Misale Muhammadur Rasulullah, ngrika Muhammad, ngrika Allah, ngrika Muhammad. Misale kae pepele. Oh, timbang masang gambare John Travolta. Nah, itu dipasang ae pintu Ka'bah. Cai eling nang Masjidil Haram, berarti eling nang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngeten niku jenenge napa an-nasihatu li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Muatan-muatan an-nasihatu li Rasulillah itu adalah kita menanamkan benih cinta kepada Rasulullah. Mergo napa? Mergo Gusti Allah dawuh wonten Al-Qur'an, terus Gusti Allah nek pancen kon cinta nang Kanjeng Nabi. Nek pancene kon cinta nang Gusti Allah, nek pancene kon taat nang Gusti Allah, ya tanamkan rasa cintamu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul katakan wahai Muhammad, in kuntum kalau memang kamu sekalian para manusia itu tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Muhammad. Maka contohlah perilakuku Muhammad, yuhibbukum, maka akan mencintai kepada kamu sekalian sapa Allahu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kamu sekalian ingin mencintai Allah, menginginkan surganya Allah, menginginkan rahmatkan Allah, maka ikutilah perilakuku, hidupkan sunnahku, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu. Niki pun garansine Allah. Lah kok apa jenenge? Ana wong sing penting lah memperjuangkan anak istri. Oh, iki kadang-kadang diwalak-walik memperjuangkan anak istri. Yang penting niku ya apa? Iso kabeh yo. So ini kalau ya perintah Gusti Allah. Iya bener perintah Gusti. Tapi nek gak mbok dasari demi perintah Allah, demi sunnah Rasulullah, sering keliru. Wis pokoknya isun tak segera meningkatkan seluruh kegiatan saya untuk mensejahterakan keluarga dan anak-anak saya. Karena saya yakin ini perintah Allah benar. Tapi kadang-kadang omongan ngoten niku sing ngomong duduk kaulane Allah tapi setan. Kadang-kadang sebab apa? Nek soal ngingoni anak, nek soal ngingoni bojo, masih ulo yang ngingoni, masih doro yang ngingoni, masih petek babon gak gelem mangan nek anake gak mangan. Mek bedone petek gak berdasarkan perintahnya Gusti, berdasarkan insting, berdasarkan karakter tabiat yang dimiliki oleh babon. Lah nek ana wong nggih giat golek donya, lali oleh niati karena Allah Subhanahu wa taala, mongko pekerjaane niku oleh ngingoni keluarga niku sak kelas karo PT. Padha-padha duduk mergo perintahe Gusti. Nggih beda Ustaz. Napa bedane? Lah kadang-kadang eling lah di situ mulianya. Nek kadang-kadang eling berarti kadang-kadang koyok pitik, kadang-kadang koyok menungso. Ngoten. Makane sing akeh ilinge, sing akeh ngajine, fazkuruni uz'azkurkum washkuruli wala takfurun dawe Allah Subhanahu wa taala. Wali rasulihi. Oh niku sing hak-hake Kanjeng Nabi, hak para nabi dan rasul. Wali a'immatil muslimin, dan tegaknya agama dalam hati seseorang itu adalah apabila berlaku baik serta bertutur baik li a'immatil muslimin, kepada para tokoh umat Islam. Lho nek mboten saged Ustaz nuturi kula niki napa? Ndongakno. Mangkane Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansur wulatal muslimin. Nggih. Nek khotbah mendoakan para pemimpin Islam termasuk pemerintah-pemerintah sing muslim didongaaken. Itu partisipasi minimal seorang muslim. Ojo terus kesusu pemerintah iki tauhid. Nah, maren tauhid iki. Jadi dikebiahuyah. Nah, karena kita ini hidup dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik. Jenenge kesatuan itu terdiri dari berbagai pulau, ras, bangsa dan suku, serta apa jenenge tradisi yang berbeda-beda.
Ojo dipaksa wong Irian Jaya mempunyai karakter dan cara hidup kaya wong Jawa. Gak iso mangane sagu. Yang asli lho ya. Nek sing Jakarta ya sendiri rekening barang. Nah, bagaimana kita mempunyai kehendak yang baik kepada a'immatul muslimin, kepada para tokoh, para pemangku pemerintahan, para ulama. Loh, ulama itu juga perlu kita ingatkan. Perlu. Tapi carane sampean ngingetno pemerintah utawa ulama berbeda kali ngingatkan tonggo. Lah sampean gak tahu sowan moro-moro nang omahe. Nun saya Ustaz, kula niku keberatan. Masalah ngene. Lho melok ngaji dhisik, ngono carane. Engko suatu saat ngaji. Nun saya Ustaz kula mboten paham jenengan nerangaken ngeten lho. Jadi gak tersinggung. Masih nang pemerintah, nggih, dianjurkan menyampaikan napa? Menyampaikan nasihat-nasihat niki perintah agama. An-nasihatu li'a'immatil muslimin. Mempunyai kepedulian, mempunyai kepekaan, mempunyai kepemilikan terhadap kaum pemimpin muslim. Bupati itu bupati kita, bukan bupatinya orang Irian Jaya, bukan bupatinya orang Sidoarjo, tapi bupatine wong Gresik. Salah bener tetep teke wong. Lah ngoten cara berpikir. Iki jenenge an-nasihatu li'a'immatil muslimin. Hati ya apa? Ya ojo gampang bengok-bengok. Wa amatihim. Nggih maksud kula mboten cuma bupati sak pengisore. Kita ana Pak Camat, ana Pak Lurah. Lho, elek-eleko Pak RT, Pak RW, ketua takmir. Umpamane niki. Iku ya tetep salah bener tetep ketua takmir. Salah bener tetep ketua RT, RW. Yo elingno sing sak wajare. Ojo mbok cueki nek gak cueki yo gak paham. Wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Demikian juga bagi seluruh umat Islam secara umum. Kalau memang kita ingin melaksanakan ad-dinu an-nasihah, inti agama itu adalah berperilaku baik, berkehendak baik dan bertutur kata yang baik bagi sesama awam kaum muslimin adalah hendaklah kita mempunyai kepekaan, mempunyai senasib dan sepenanggungan terhadap sesama kaum muslim. Nek nuturi yo ojo banter-banter lan sak pituruti. Wallahu a'lam bishawab. Monggo diganti tanya jawab tabarukah. Mantu niki pancen walaupun pendek disebut-sebut oleh para ulama ini memuat ajaran inti dari agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ad-dinun nasiha. Inti daripada agama itu adalah berkehendak baik dan bertutur baik. I'lam anwa'an nasihah. Wa min a'zami anwa'in nushi bainal muslimin ayyansaha limashtasharahu fi amri. Kelas-kelas memberi nasihat kepada orang lain. Sing paling gede ganjarane nasihat buat orang lain nomor setunggal ayyansaha limanishtasyarahu fi amri. Nuturi wong nek pancen dheke takon utawa ngejak rembukan. Nah niki seniki ape mantu ambek wong anu iku dheke iku pelayar anu ya apa sampean yo kira-kira ini harus kita memberi petunjuk. Nah, kalau memang bisa tapi ojo ngawur. Apa? Kita juga harus mengukur bahwa kita ini juga merupakan orang yang memang mempunyai kemampuan untuk memberi petunjuk. Kalau enggak ya sampean takon nang anu ae. Nang Pak Fulan.
Malahan nek di kalangan ulama sing saestu, nggih dudu ulama masa kini niku gak gampang ngekek nasihat. Orang sekali bermbayai Hamid mawon di dalam sebagian daripada sejarahnya, Mbah Yai Hamid itu kalau ditanya sesuatu, sita, nek soal iku, sampean takono, nang Yai Fulan tonggone, Yai Akib, lah Yai. Nah, ngoten. Jadi napa? Menyumanggaaken kepada orang lain. Baru kalau dia tidak puas, datang lagi. Ya, ini termasuk min a'dhamin nasihat. Nah, sampean memberi petunjuk supaya minta nasihat kepada orang yang lebih kapabel, lebih pantas. Itu juga merupakan apa? Sami kali nuturi sami. Yang sal pahala. Man dalla ala khairin fahuwa kafailihi. Sapa wong sing nduduhno nang perkara apik, maka padha karo nglakoni. Orang yang mau menunjukkan kepada sesuatu kebaikan, kepada orang baik, kepada tempat baik, maka ia sama dengan melakukannya sendiri. Terus, dan itu yang dilakukan oleh para ulama, baik nasihat dalam bentuk ucapan maupun perilaku. Nah, makanya kalau kita lihat ad-dinun nasiha qulna liman ya Rasulullah qala lillah wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Niku mosok kabeh dalam bentuk ucapan. Pada umumnya malah dominan lebih banyak bersifat perilaku. Makanya ulama niku nek nerangaken bab nasihat, an-nasihatu nau'ani, nasihat iku ana loro. Nomor 1 nasihat fi'liyan, yaitu yang bersifat perbuatan. Yang kedua an-nasihatul qauliyan, bentuk ucapan. Malahan sing qauliyan iku kelas loro. Nek kita baca kitab-kitabnya Imam Ghazali, an-nasihatul fi'liyah itu kelas 1. Jadi gak usah nuturi tonggo supaya sholat jamaah, sampai anake sing ngajek kok sampai bolong oleh sholat jamaah, itu sendiri merupakan wujud daripada nuturi tonggo. Apa maneh anak sing umur SMP sak pendhuwur, mboten patek perlu dituturi mergo wis ngerti. Nek sekolahane ya diajari keutamaane wong sholat jamaah, keutamaane maca Quran, saabrek, apalagi kalau sudah SMA. Nggih. Malah kadang-kadang bapake, ibu ngomong aja lebakno TV 9 lho, Bu. Arek sakniki. Jadi ndak usah terlalu banyak. Perbanyaknya contoh keteladanan. Niku. Arek sakniki. Nggih. Nah. Ada pertanyaan lagi? Sampun? Oh, ketinggal ingin njaluk mandek niki bener niki. Nggih. Pun pokoke muga. Nggih, monggo Pak Haji Ahmadi. Di WA. Boten betul HP. Lali. Nggih. Pertanyaannya dari Pak Haji Ahmadi adalah bagaimana hukumnya orang yang tidak mempercayai kepada salah seorang nabi dan rasul. Kalau yang tidak dipercayai itu adalah satu di antara 25 nabi dan rasul yang disebutkan oleh Al-Quran, maka hukumnya kafir. Kenapa 25? Karena nama itulah yang disebut-sebut oleh Al-Quran sebagai rasul, sebagai nabi. Nek sing jenenge Nabi Khidir niku napa jenenge? Kisahnya. Nah, tidak wajib dipercayai. Maksudnya napa? Nggih pokoknya tidak termasuk 25 nabi yang wajib diketahui. Nah, tapi karena Nabi Khidir itu menurut
sebagian ajaran para ulama masih hidup sampai sekarang. Ya sampean coba. Mbok menawa iso ketemu Nabi Khidir. Wong gak percaya, jajal sampean maca napa sing iso ketemu Nabi Khidir. Kalau misalnya yang tidak dipercayai itu seperti Nabi Hizqail. Hizqail seorang nabi yang ada di Bani Israel. Niku mboten napa-napa. Termasuk misalnya nabi yang masuk dalam kisah surat Yasin. Apa jenenge? Irja apa? Idz arsalna ilaihim itsnaini fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wadrib lahum mathalan ashabal qaryah Irja'ahal mursalun. Quran hanya mengkisahkan. Coba beri contoh kepada mereka. Itu suatu perkampungan yang dimana aku utus kepada mereka utusan-utusan kami. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 rasul, terus masih mereka tolak. Fa'azzazna bitsalisin, maka kami kuatkan lagi rasul yang 2 itu jadi 3. Disebut kali para ahli tafsir. Oh jenenge iki fulan. Dia gak percaya ya gak apa-apa. Wong gak wajib percaya. Nek kisahnya harus percaya. Tapi siapa dia? Siapa nabinya? Gak wajib. Nah, pokoknya sing wajib adalah napa? Adamun Idrisun Hududuma Saleh wa Ibrahimu kullu muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqun kaza Yaqubu Yusufu Sulaiman uhtada Syu'aib Harun wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawud Sulaiman uttaba Ilyasu Yunusa Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Da'waya. Niku napa nazamane Aqidatul Awam yang menjadi napa jenenge sumber referensi utama bagi anak-anak kita termasuk bagi kita. Dalam masalah akidah mempercayai 25 nabi yang ujungnya penutupnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rukun daripada rukun iman. Karena rukun cagak inti, maka apabila itu tidak dilakukan atau diragukan maka imannya menjadi keropos. Nek gak percaya ya iso kafir. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ya, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin hari semakin mengerti, kita semakin hari bisa membimbing putra-putri kita, bisa mengajak mereka ke hadirat Rabbul Alamin, bisa dikumpulkan di dalam surganya Allah fi jannatul firdaus, jannatul Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi alaika bi taqwallah fi sirri wal alan wa qalbaka nadhifu minar rijsi wad daran. Monggo bitaqwa Allah fi sirri wal alan wa qalbaka nadhifu minar rijsi wad daran wa khalif hawan nafsi lati laisa qasduha siwal jam'i liddaril lati hajbuhal mihan
واصحب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب هديت من افتتن وإن ترضى بالمقسوم إشت منعما وإن لم تكن ترضى به إشت في هذا وصل بقلب حاضر غير غافل ولا تلهى عن ذكر المقابر والكفن وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمعا فيا ربي عاملنا بلطفك واهدنا بجودك واعصمنا من الزيغ والفتن ووافق وسدد واصلح الكل واهدنا لسنة خير الخلق وسيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمن اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب بقنا وبقي لنا وقربت لنا في ديننا مع القدر الأنثى وذكر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.